Ternyata, cacat fisik tidak bisa menjadi alasan untuk mengeluh dalam kehidupan. Bahkan tidak pula menghalangi seseorang untuk meraih kemuliaan hidupnya. Seperti Joko Uga dalam mencari nafkah. Pria muda asal desa Sekaran, Wonosari, Klaten, Jateng ini, membuktikan hal tersebut. Meskipun kondisi fisik tangannya kurang sempurna, bermodal tekad kuat, serta sebuah sepeda motor modifikasi, ia pun membuka usaha sederhana berupa sebuah warung wedangan. Tepatnya di Jalan Raya Pakis Daleman, Desa Sekaran, atau di bawah pohon ringin di Duku Bulu. Mulai pukul 6 pagi, pria yang akrab disapa Mas Joko Uga ini, sudah mengawali ritual menyiapkan warung wedangannya. Sore atau malam sebelumnya, ia sudah nyicil dalam kulakan bahan-bahan yang akan dijadikan menu untuk dijual di warungnya. Misalnya teh, gula, kopi, arang, plastik es, del. Sementara makanan lain, banyak yang dikirim oleh warga dengan cara titip atau konsinyasi. Misalnya gorengan atau makanan cemilan lain khas warung angkringan atau wedangan. Berikutnya, ritual di pagi hari adalah membuka warung, sekaligus menjerang air. Sambil menunggu jerangan air, ia pun menata semua menu dagangannya. Bermacam aneka makanan ada di meja warungnya. Seperti tahu, tempe goreng, aneka tusukan sate. Seperti sate kikil, sate bekicot, sate keong, serta sate uritan dan usus ayam. Sementara untuk nasi, tersedia nasi bungkus bermacam rasa atau lauk. Misalnya nasi kucing atau nasi dengan irisan bandeng dan sambal. Juga nasi oseng-oseng dan nasi sambal belut. Semua jenis menu itu, hampir semuanya barang titipan dari warga yang menyetor ke sini. Namun khusus nasi bungkus memang dibuat oleh keluarga sendiri. Ibu saya Emang iya sih. Kalau ada momen betul. Sementara di siang hari, warungnya juga menjadi ramai lagi dengan kedatangan salesman dan orang-orang yang lewat dan mampir di depan warung. Maklum warungnya memang berada di lokasi strategis, atau pinggir jalan raya besar yang selalu ramai oleh lalu lalang pengendara lalu lintas. Sesekali stok atau bahan di warungnya mendadak habis. Misalnya gula teh, ataupun es batu. Ia pun terpaksa menggeber gas sepeda motornya, menuju warung atau toko sembako terdekat untuk kulakan. Lantas bagaimana warungnya jika ditinggal? Alhamdulillah, warga sekitar warung baik semua. Jadi saya minta tolong titip sebentar warung untuk dijaga selama saya pergi sebentar. Ada tukang ojek, tambal ban, pedagang, del, sambungnya bercerita. Mas Joko Uga juga cukup beruntung. Ia mempunyai beberapa sahabat karib yang selalu setia ikut nongkrong, dan membantunya selama di warung. Salah satunya adalah Mas Riki. Mas Riki kerap juga dipanggil Bagio atau Kirun oleh Mas Joko Uga sebagai nama sapaan sehari-hari. Nah jika sedang libur kerja, biasanya di hari Sabtu, Minggu, atau hari-hari libur nasional lainnya, Mas Bagio tak pernah absen, nongkrong di warung Mas Joko Uga. Di sana selain nongkrong, ia juga membantu kegiatan Mas Joko Uga. Misalnya menunggu warung, saat Mas Joko Uga mendadak pergi keluar untuk berbagai keperluan. Dan yang paling unik, ia juga membantu, saat Mas Joko Uga kerepotan atau tidak bisa melayani pelanggan. Yaitu, saat ada pelanggan yang membeli es untuk dibawa pulang. Es teh atau es jeruk yang dibawa pulang kan harus di plastik, dan sering minta ditutup dengan ikatan tali karet gelang. Nah saya sering membantu untuk mengikat es yang di plastik tersebut. Ini karena kondisi tangan Mas Joko Uga memang sangat sulit untuk mengikat plastik dengan karet, ujar Mas Bagio yang kebetulan juga sedang nongkrong di warung wedangan Mas Joko Uga. Wedangan Mas Joko Uga sendiri buka di pagi hari dan tutup menjelang senja. Atau sekitar pukul 16 sore ia sudah bersiap-siap untuk menutup warungnya. Namun, khusus untuk bulan Ramadan nanti, ia mengaku akan membuka warungnya hingga malam hari. Dan jam bukanya pun juga menyesuaikan, yaitu akan dibuka selepas pukul 9, ini karena banyak warga muslim yang berpuasa. Sehingga di pagi hari, biasanya sedikit lebih sepi dari pelanggan. Namun menjelang sore hari, justru ramai oleh pelanggan yang bersiap untuk berbuka puasa. Menurut Mas Joko Uga, ia sudah menekuni usaha warung itu sekitar 1 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah sudah banyak pelanggan yang setia mengunjungi warung. Tahun lah. Tahun ini. Tahun. Terus sebelum jualannya? Rumah aja. Terus ide jualannya dari mana? Dari mimpi wangsit atau disuruh orang tua apa? Diri sendiri itu? Diri sendiri tuh di support orang tua. Gitu. Terus support modal? Apa? Ya modal tenaga juga. Terus memilih tempat sini? Ini tempat ini kelurahan. Gitu. Kayak apa ya? Bumdes itu mungkin. Terus
Awal-awal apa Mas? Jenengan yang mungkin kesulitan awal jualan apa? Mungkin pas mulaan atau pas pilih menu? Kalau jualan gini cuma nali masalah apa? nali. Oh nali. Oh gitu. Nggak bisa itu saya. Sekarang udah bisa? Belum. Oh, belum. Nggak bisa malah. Berarti kalau ada yang pesen es dibawa pulang di plastik? Yang beli saya suruh nali. Oh nali sendiri? Oh Pak mau juga? Ya, gitu ya, mudah mudeng ya? Ya, Harganya sama? sama. Nggak ada diskon. Semua keluarganya sangat mendukung usaha dan prinsip kemandiriannya dalam hidup ini. Saya juga senang bisa mandiri dalam mengais rezeki. Ini karena prinsip hidup saya memang tidak ingin dikasihani oleh orang lain. Sehingga saya harus bisa dan berbuat sama, atau harus bekerja seperti orang normal lainnya. Aku Mas Joko Uuk dengan bersemangat saat ngobrol dengan kisah nyata pada hari Sabtu silam, tanggal 26 Maret tahun 2022. Menurut Mas Joko Uuk, omset di warungnya alhamdulillah cukup lumayan. Setidaknya sudah cukup untuk menghidupi dirinya yang masih bujang. Ia juga sudah bisa menyisihkan beberapa lembar rupiah setiap harinya untuk ditabung. Uang hasil tabungannya nanti, sesuai cita-citanya, ingin dipakainya untuk mengembangkan warungnya. Sehingga warung wedangannya bisa terlihat lebih nyaman, lebih bersih, lebih luas, dan semakin membuat pelanggannya betah dan puas. Dalam sehari, ia mengaku rata-rata mendapat omset antara Rp 300.000 hingga Rp 500.000. Dengan omset itu, ia bisa mendapatkan keuntungan bersih sekitar 30%. Sehingga dalam sebulan, ia sudah bisa mempunyai penghasilan di atas UMR, untuk ukuran kota Klaten. Omset itu bisa bertambah, jika memasuki hari libur, di mana banyak orang yang mampir ke warungnya selepas berwisata. Maklum banyak spot wisata yang bertebaran, dan akses jalannya banyak yang melewati lokasi warungnya. Khusus di hari Joko Uuk Mat, Mas Joko Uuk sengaja menutup warungnya dari pagi hingga sore. Hal ini karena ia ingin melaksanakan ibadah sholat Jumat dengan lebih kyusuk. Saat ditanya tentang kekasih, Mas Joko Uuk menjawab bahwa ia sudah mempunyai pacar yang siap mendampingi hidupnya. Dulu ia sempat mempunyai seorang pacar, seorang gadis manis yang juga seorang penyandang disabilitas. Namun karena masalah pribadi, akhirnya ia putus dengan baik-baik. Setelah move on, saya sekarang sudah mempunyai pacar baru. Dan insya Allah dalam waktu dekat akan saya lamar jika tidak ada halangan. Cerita Mas Joko Uuk dengan raut muka sedikit malu-malu namun juga senang. Sementara itu, secara terpisah, Kepala Desa Sekaran, yaitu Heri Trimarjono, ST, mengaku sangat mendukung dengan apa yang dilakukan oleh warganya tersebut. Heri mengaku sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Mas Joko Uuk tersebut. Karena dengan keterbatasan fisik tetap berjuang dan berkeinginan untuk mandiri. Semoga apa yang sudah dilakukan oleh Mas Joko Uuk bisa menjadi inspirasi bagi yang lain, terutama oleh warga Desa Sekaran sini, ujar Mas Heri, saat ditemui di tempat terpisah. Begitulah sekelumit cerita tentang Mas Joko Uuk atau Mas Joko Uuk, seorang penyandang difabel asal Desa Sekaran, Wonosari, Klaten. Dengan keterbatasan fisiknya, mampu mengubah cara pandang lama, bahwa untuk bisa mandiri harus punya modal segala-galanya. Terbukti ia mampu mandiri, dengan hanya bermodal tekad yang kuat. Semoga saja, aktivitas dari Mas Joko Uuk ini, bisa menjadi inspirasi positif, bagi generasi lainnya. Baik bagi yang generasi yang normal, terlebih bagi generasi yang juga sama-sama menyandang difabel seperti dirinya. Bahwa dengan kemauan keras, niscaya kemuliaan hidup akan tercapai dengan ridho yang maha kuasa. Sumber, www.majalakis. Oh airnya dari itu Pak Surat. Enggak, biasanya kalau cuman libur aja mampir ke sini atau naik pulang kerja kadang mampir. Kalau maaf ikut juga bantu jual itu meladeni pelanggan itu. Ya kadang nek Mas Jokonya Ya. lagi sibuk, Oh. lagi rame, kadang juga. Termasuk tadi yang disebut Mas Joko naleni Ah, es teh itu juga. Nali es kan, nali plastik kan Mas Joko nggak bisa. Oh gitu. Oh, Biasanya ya. minta bantuan. Dapat gaji khusus nanti Mas. Ya enggak. bisnis teman-teman ya. Oke. Oh, itu Mas Joko itu orangnya gampang berteman sih. Makanya kan kalau untuk warungnya ya banyak teman-temannya yang mampir. Lumayan rame. Di Sabtu Minggu itu ya rame itu ya. Kenapa Jumat libur? Oh iya. Oh. Kok Jumat kok libur itu apa? Hari Sakti atau disuruh Libur ya, Jumat nggak libur nggak bisa Jumatan. Kan nggak ada yang. Oh, Jumatan. Oh. Jumatan juga. Jumatan. Enggak biasanya